Terima kasih. Izin dokter, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sistem vaskularisasi di anggota tubuh kita, khususnya di bagian kepala dan juga di bagian leher. Seperti yang kita tahu, sistem vaskularisasi adalah sistem penyebaran darah dan nutrisi ke anggota-anggota tubuh kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, sistem vaskularisasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sistem vaskularisasi arteri yang membawa darah bersih atau darah yang penuh dengan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, dan yang kedua adalah sistem vaskularisasi vena yang membawa darah kotor atau darah yang penuh dengan karbon dioksida kembali ke jantung. Nah, tanpa berlama-lama lagi, di sini kami akan menunjukkan video demonstrasi dari kelompok kami tentang vaskularisasi kepala dan leher. Check it out. Nama saya Aisyah Tarita Fahila dengan NPM 11. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jalur vaskularisasi arteri dari jantung menuju kepala, leher, dan termasuk ke rongga mulut. Nah, untuk yang pertama, darah yang kaya akan oksigen itu akan dipompa melalui ventrikel kiri jantung, kemudian menuju ke aorta ascendens. Kemudian dari aorta ascendens itu dia akan menuju ke arcus aorta. Kemudian arcus aorta ini terbagi menjadi 3 cabang utama. Yang pertama itu ada arterius brachiocephalicus, yang kedua ada arteri carotis communis sinistra dan arteri subclavia sinistra. Nah, arteri carotis communis inilah yang menjadi jalur utama vaskularisasi arteri dari jantung menuju ke kepala, leher, dan termasuk rongga mulut. Saya Amelia Ramadhani dengan NPM 67 akan melanjutkan menjelaskan tentang arteri carotis communis. Arteri carotis communis ini adalah pembuluh darah besar yang terletak di sebelah kiri dan sebelah kanan pada leher. Nah, arteri ini berfungsi untuk membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke bagian kepala dan leher. Arteri carotis communis ini ketika menjalar di sepanjang leher membawa darah itu akan mencapai titik pada daerah vertebra cervicalis keempat atau C4, yang mana pada titik inilah arteri carotis communis akan bercabang menjadi 2 cabang utama, yaitu arteri carotis communis interna dan arteri carotis communis externa. Arteri carotis communis interna akan menyuplai darah ke otak melalui foramen magnum, sedangkan arteri carotis communis externa akan menyuplai darah ke bagian wajah dan gigi. Saya Willis Azati Bramudi dengan ujung NPM 58. Izin dokter, di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait arteri maksilaris, di mana arteri maksilaris itu akan berjalan ke arah bagian depan mulut. Dia akan membentuk 2 cabang. Yang pertama adalah cabang arteri infraorbitalis, di mana arteri infraorbitalis ini sebelum keluar dari foramen infraorbitalis, dia akan bercabang jadi 1 cabang, yaitu adalah cabang arteri alveolaris superior anterior yang akan mensuplai gigi-gigi maksilaris anterior seperti gigi incisivus dan gigi caninus. Kemudian untuk cabang yang kedua dari arteri maksilaris itu adalah arteri alveolaris superior posterior, di mana arteri alveolaris superior posterior akan mensuplai darah di bagian gigi-gigi posterior seperti gigi premolar dan gigi molar. Perkenalkan, nama saya Fatia Turisko Pancuri dengan ujung NPM 68. Di sini saya akan menjelaskan tentang arteri maksilaris. Arteri maksilaris merupakan cabang terminal besar dari arteri carotis externa. Dia masuk melalui fossa infratemporalis. Hanya saja dia tidak kelihatan karena dia di dalam tengkorak. Lalu, dia ini menjadi pembuluh utama yang menyuplai darah ke rahang atas, bawah, pipi, gigi, dan juga palatung atau langit mulut. Dari arteri ini, dia akan memberikan cabang-cabang penting seperti alveolaris yang di sini, lalu infraorbitalis, dan juga mentalis di rahang bawah. Terima kasih. Nama saya Kavia Zeti dengan ujung NPM 92. Dari arteri carotis externa, darah akan berlanjut ke arteri facialis. Arteri carotis externa merupakan sumber utama darah untuk wajah dan rongga mulut. Cabang-cabang awalan di antara lain ada arteri facialis, arteri auricularis posterior, arteri occipital, dan arteri temporal superficial.
Arteri facialis akan berjalan ke depan wajah melalui tepi mandibula, memberikan cabang ke bibir atas dan bibir bawah melalui arteri labialis superior dan arteri labialis inferior. Sementara arteri temporal superficial dan arteri auricularis posterior menyuplai kulit kepala dan telinga bagian belakang. Saya Konita Oya dengan ujung NPM 66. Di sini saya akan melanjutkan percabangan arteri dari arteri maxillaris ke bagian rahang bawah. Yang pertama, arteri alveolaris inferior dia akan masuk ke kanalis mandibulae melalui foramen mandibula, yang mana nantinya arteri ini akan memperdayahi seluruh gigi bagian rahang bawah. Kemudian ujung dari percabangan arteri tadi akan ada arteri mentalis, yang mana arteri mentalis itu adalah arteri yang sudah melalui foramen mentalis, yang mana dia akan memperdayahi bagian bibir bagian bawah dan juga bagian dagu. Perkenalkan, nama saya Kayla Rifan dengan NPM ujung 38. Sekarang saya akan menjelaskan sistem darah balik ke jantung ataupun sistem vena. Pertama, darah yang sudah dipakai di lambung mulut akan dikumpulkan oleh vena-vena kecil di sekitar gigi, rahang, dan juga pipi. Lalu akan dialirkan menuju vena alveolar yang akan dijalurkan lagi ke si vena facialis. Dari vena facialis tersebut, dia akan turun ke vena jugular yang lalu lanjut ke vena brachiocephalis. Dari vena brachiocephalis tersebut akan lanjut ke vena cava superior dan akan bermuara di atrium kanan jantung. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Zulsyam Putra dengan NPM ujung itu 100. Di sini saya akan menjelaskan vena alveolar. Di sini ada vena alveolar superior anterior dan posterior, di mana vena alveolar superior dan posterior ini itu mengalirkan darah dari gigi dan gusi bagian atas, serta juga ada sinus maxillaris. Vena alveolar inferior ini dia mengalir dalam kanal mandibula, dan vena alveolar inferior ini dia membawa darah dari gigi rahang bawah. Semua vena ini nanti akan bersatu dan bermuara di plexus pterygoid, yaitu jaringan vena besar yang berada di dalam rahang atas. Nama saya Zahira Izzati dengan ujung NPM 10. Jadi saya akan menjelaskan tentang ada vena-vena kecil lainnya yang juga terdapat. Contohnya seperti ada di vena infraorbital di sini. Nah, dia itu berasal dari foramen infraorbital. Dia itu menyuplai darah dari pipi hingga ke bibir bagian atas. Nah, terus juga ada vena mental, dia itu berasal dari foramen mental, dia itu menyuplai darah dari dagu hingga ke bibir bawah. Nah, ada juga vena-vena lain seperti ada vena dental dan insisif dari rahang bawah. Nah, ini tuh nanti bakal mensuplai ke maksila dan mandibula, tapi juga tergantung pada jalur drainasenya. Saya Ananda Putri Perfandi dengan NPM 2513 1011 00 012. Saya akan menjelaskan tentang vena plexus pterygoid. Nah, vena plexus pterygoid ini merupakan vena yang kompleks yang terdapat di fossa infratemporalis. Nah, vena plexus pterygoid ini dia diperdarahi oleh vena alveolaris, vena maxilla, dan vena infraorbital. Nah, kemudian vena plexus pterygoid ini menariknya dia itu berhubungan langsung dengan sinus cavernosus di dalam tengkorak yang ini sinus cavernosus di dalam tengkorak yang dihubungkan dengan emissary vein. Nah, jalur ini penting kita ketahui secara klinis karena infeksi gigi dan mulut itu dia akan menjalar ke otak melalui jalur ini. Baik, terima kasih. Nama saya Mutiara Nuzar Skinati dan Mustian dengan NPM 39. Sekarang kita lanjutkan untuk membahas sistem vena yang lebih besar. Jadi vena maxilla itu menerima pasokan darah dari plexus pterygoid, lalu dia bergabung dengan vena temporalis superficial untuk membentuk vena retromandibular. Kemudian vena facialis itu akan membawa darah dari bagian wajah dan sering beranastomosis dengan vena maxilla. Kemudian kedua vena ini akan menuju ke vena jugularis interna yang merupakan saluran utama untuk masuk ke dalam leher. Saya Kezia Mentari dengan NPM 2513 10 11 11 00 40 akan menjelaskan jalur terakhir vena menuju ke jantung. Nah, dari vena facialis dan vena retromandibularis, darah akan mengalir ke vena jugularis interna.
dan sebagian darah dari kulit kepala dan bagian belakang telinga akan mengalir ke vena jugularis externa yang menerima cabang dari vena occipital dan vena auricularis posterior. Nah, kedua vena jugular ini akan menyatu dengan vena subclavia dan membentuk vena brachiocephalica yang akhirnya akan menjadi vena cava superior dan akan mengalir ke atrium kanan jantung. Nah, dengan begitu seluruh aliran darah dari rongga mulut akan kembali ke sirkulasi tubuh. Sekian video demonstrasi vaskularisasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum